Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa dengan saya Edi Bowo, dosen FK Puntikaluk pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dalam sub materi ini, yakni kita akan belajar masalah hakikat pembelajaran matematika, matematika sekolah. Oke. Saya langsung supaya Anda langsung bisa menyaksikan materi ini. Oke, kita awal dari definisi ya, bahwa pembelajaran itu dikatakan bahwa secara umum ya, kalau ketika Anda membaca buku itu atau menggoogle internet artikel itu, secara umum pembelajaran dapat didefinisikan sebagai upaya proses membangun pemahaman siswa ya. Jadi definisi pembelajaran itu adalah, kata kuncinya adalah membangun pemahaman siswa. Jadi dari yang belum paham jadi paham, itu yang dikatakan dengan pembelajaran. Dan operasional, definisi lebih konkretnya atau personalnya adalah pembelajaran lebih ditingkatkan untuk bagaimana guru ini dapat mendorong atau memfasilitasi siswa dalam belajar, sehingga guru itu salah satu tugasnya adalah sebagai fasilitator. Jadi dia yang bertanggung jawab menghadirkan proses belajar mengajar di depan kelas. Dia yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi peserta didik untuk bisa terjadi namanya kegiatan aktivitas belajar ya. Itu. Kemudian definisi pembelajaran matematika. Jadi proses yang disengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. Jadi ada proses yang ada perencanaan yang dilakukan oleh guru, sehingga lingkungan tersebut atau kondisi tersebut dapat memungkinkan pembelajaran matematika itu dapat berjalan dengan baik ya. Mungkin bukan cuma sekedar matematika diajarkan, tapi dia pembelajaran tersebut belajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima materi-materi yang dibelajarkan oleh guru. Sehingga itu ketika kita ingin mengajarkan masalah tentang suatu materi bangun ruang, maka guru tersebut harus memfasilitasi siswa-siswa itu terkait dengan alat-alat peraga berkaitan dengan bangun ruang itu misalnya ya. Jadi lingkungan kelas itu harus diciptakan kondusif mendukung pembelajaran matematika ya. Sehingga itu Anda lihat ketika kelas-kelas anak TK, kelas anak SD itu lingkungannya beda ya. Poster-posternya beda. Poster-poster di dinding, ada perkalian, ada tokoh-tokoh ilmuwan dan lain sebagainya ya. Nah, itu dalam rangka menciptakan suasana lingkungan yang mendukung dalam belajar, dalam hal ini belajar matematika. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan ya dalam proses dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru sebagai perancang proses pembelajaran ya, karena dia yang merancang, dia yang bertanggung jawab, dia yang kemudian bisa dikatakan konseptor ya. Ketika rancangannya bagus maka hasilnya bagus, ketika rancangan tidak bagus maka hasilnya tidak bagus ya gitu. Kemudian siswa ini apa? Siswa sebagai pelaksana kegiatan belajar, dia sebagai objek yang kemudian bagaimana aktivitas belajar itu bisa terjadi, itu didapati dari proses perencanaan aktivitas-aktivitas yang diciptakan oleh guru, sehingga siswa ini sebagai pelaksana, mereka sebenarnya yang belajar. Guru menyusun RPP, siswa yang kemudian belajar. Guru menyusun skenario, yang memerankan adalah peserta didik. Sehingga dalam perangkat pembelajaran kalau Anda lihat ada dua aktivitas ya, ada aktivitas guru dan ada aktivitas peserta didik. Dalam aktivitas ini kita sudah rencanakan mulai dari diskusinya, mulai dari sesi bertanyanya, dan mulai dari kapan siswa tersebut mengerjakan soal dan lain sebagainya, itu sudah direncanakan ya. Kemudian dalam pembelajaran matematika ada yang kita harus dibatasi terkait dengan objek yang dipelajari ya, karena yakni matematika itu sendiri. Ketika kita belajar di sekolah, maka
matematika sekolah. Karena di sekolah itu kan ada beberapa mata pelajaran dan salah satu mata pelajaran adalah matematika. Dan selanjutnya dalam matematika sekolah ini ada yang harus kita perhatikan ya, bahwa setiap materi yang diterima oleh peserta didik baik jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA itu semua dilatar belakangi dengan perkembangan intelektual siswa itu sendiri ya. Siswa itu sendiri. Jadi kita tidak boleh sembarang memberikan materi-materi. Misalnya anak saya sudah SD, tapi saya inginkan memberikan materi materi SMP supaya ketika dia di SMP mereka sudah tahu. Ujung-ujungnya ketika diajarkan tidak tahu juga. Karena kenapa? Karena siswa misalnya siswa anak sekolah SD saja yang tingkat dasar sekolah bawah itu kan baru mengenal namanya bilangan-bilangan. Nah, mereka belum mengenal itu apa itu pengurangan, penjumlahan, perpangkatan dan sebagainya, kecuali sudah berada pada sekolah SD kelas atas, ya, kelas 5 atau kelas 6 itu. Itu juga harus dikenal dengan perkembangan intelektual siswa ya. Atau ada kalanya, Pak, saya punya teman itu dia kecil tapi dia pintar matematika. Tanya umurnya berapa? Oh ya Pak, dia sudah tua. Ternyata perkembangannya cuma masalah pertumbuhan fisiknya saja yang tidak berkembang, tapi perkembangan intelektualnya sudah berkembang, sehingga wajar saja ketika dia sudah bisa menjawab seperti halnya orang dewasa. Memang dia sudah dewasa, cuma pertumbuhannya yang memiliki keterbelakangan ya itu. Kemudian pola pikir matematika sekolah ya. Jadi pola pikir matematika sekolah itu berbeda dengan pola pikir matematika non sekolah. Otomatis begitu kan, kalau ada matematika sekolah ada matematika non sekolah. Jadi kalau matematika non sekolah otomatis matematika yang diberikan secara luas. Ya, misalnya ya mereka yang mempelajari matematika murni ya, atau Anda kan matematika pendidikan itu beda dengan matematika murni sarjana matematika, beda dengan sarjana pendidikan matematika dari ruang lingkup matematika itu sendiri. Kalau Anda melihat struktur kurikulum di FKIP Untika matematika, ada matematika sebagian mata kuliah tentang kependidikan, ada matematika berkaitan dengan matematika sekolah, dan juga ada matematika yang ketika Anda selesai Anda tidak ajarkan di sekolah. Tidak mungkin. Misalnya Anda sering menerima materi misalnya kalkulus ke depan, analisis real, tapi Anda belajar di mana? Mengajar di mana? Mengajar di SD atau SMP. Tentunya Anda tidak akan berikan materi tersebut kepada siswa SMP. Karena kenapa? Dibatasi oleh perkembangan intelektual, sehingga materi-materinya itu juga ada pembatasannya, sehingga Anda harus perhatikan bahwa ada matematika sebagai ilmu dan matematika sekolah itu sendiri. Kalau matematika sebagai ilmu itu lebih banyak berbicara masalah ilmu-ilmu pembuktian secara deduktif, seperti tugas yang sudah saya kasih kepada kalian ya. Kalau matematika sekolah itu lebih banyak itu dalam proses-proses pola pikir induktif ya. Nah, misalnya contoh mempelajari tentang suatu teorema. Mengapa teorema itu bisa diterima? Tentunya berdasarkan teorema yang sebelumnya sudah dapat diterima kebenarannya ya. Jadi misalnya kita mengenalkan teorema Pitagoras, mengenalkan rumusnya, cukup kita singgung saja C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ya. Ketika kita menjelaskan penemuan rumusnya, cukup kita menggambarkan 4 buah kotak, 3 buah kotak, kotak 1, kotak 2, ketiga, kotak 1 yang besar, kotak kedua yang sedang, kotak yang ketiga yang kecil ya. Ketika kotak kedua, kotak ketiga ditambahkan, jumlahnya menghasilkan kotak ke 1. Begitupun juga sebaliknya. Tapi hanya sebatas di situ saja ya. Sebatas itu, kita tidak sampai membahas masalah terkait dengan pengaruh segitiga, pengaruh Pitagoras terkait dengan dari mana Pitagoras mendapat menyimpulkan kesimpulannya ya. Ketika kita sudah berbicara masalah di situ, maka kita harus melihat juga orang yang matematika murni ini dia harus mempelajari pola pikir Pitagoras.
pikiran-pikiran Pitagoras mana saja yang kemudian dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, itu mereka pelajari. Hierarki penemuan-penemuan itu mereka akan pelajari secara tuntas dan secara murni ya, dan secara deduktif ya, itu ya. Oke, tapi saya tidak akan menjelaskan secara deduktif karena kalian sudah membuat tugasnya dan sudah saja singgung di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini keterbatasan semesta ya, yang menunjukkan keterbatasan semesta ini memang berbicara masalah semesta pembicara ya, semesta pembicaraan. Karena di sini bahwa karena kita sudah membatasi hanya matematika sekolah, maka ada batasan-batasan materi matematika yang telah dibatasi. Dalam artian ada penyederhanaan dari konsep matematika yang kompleks kemudian disederhanakan menjadi matematika sekolah ya. Yang tidak perlu diajarkan di matematika sekolah tidak perlu. Yang perlu diajarkan di matematika sekolah diajarkan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Karena kenapa? Karena menyangkut aspek pendidikannya ya, gitu. Kemudian tingkat keabstrakan matematika sekolah ya, tingkat keabstrakan matematika sekolah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa matematika itu sudah abstrak, maka memulainya dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah jenjang sederhana, jenjang sekolah dasar itu lebih kita diarahkan pada matematika yang konkret ya. Matematika yang konkret, matematika yang disederhanakan. Sebagai akibat dipilihnya satu elemen matematika untuk matematika sekolah dengan memperhatikan aspek pendidikan, dapat terjadi penyederhanaan konsep matematika yang kompleks. Pengertian semesta pembicaraan tetap diperlukan, namun mungkin lebih dipersempit. Nah, saya kasih contoh sederhana saja. Misalnya, ketika anak kita ingin mengenalkan angka-angka, simbol-simbol, kan abstraknya kan simbol-simbol, angka-angka kan itu abstrak ya. Kita mengenalkan misalnya bilangan 1 sampai bilangan 10 atau 1 sampai 5. Mungkin anak bisa hafal 1, 2, 3, 4, 5, tapi abstrak. 3 itu bagaimana, 4 itu bagaimana maknanya. Jadi kalau kita ingin mengajarkan, baiknya kita kita dahulukan terkait dengan sifat-sifatnya, sifat bilangannya, mana yang lebih banyak atau mana yang kurang banyak. Misalnya kita perlihatkan 3 suguhkan 3 buah apel ada di tangan kiri dan 4 buah apel ada di tangan kanan. Kemudian kita suguhkan, tanyakan mana yang lebih banyak, di apel tangan kiri atau apel tangan kanan. Kemudian tangan kanan, berarti apel tangan kanan ini berjumlah berapa? Jumlahnya 4. Sehingga dengan sendirinya mereka akan paham, oh ternyata 4 itu lebih banyak daripada 3. Nah itu ya. Sehingga setelah dari benda-benda konkret mereka sudah paham, kemudian sampai mereka sudah mempelajarinya, cukup kita abstrakkan angkanya, cukup kita tulis 3 ditambah 5 tanpa menggunakan bidang konkret, mereka sudah bisa jawab. Nah, itu yang kita akan berpikir tingkat keabstrakan matematika sekolah ya. Disederhanakannya. Oke. Kemudian komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika. Komponen siswa itu sangat penting karena siswa sebagai subjek sasaran pembelajaran matematika. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa juga kita harus perhatikan. Ada faktor fisiologis, ada faktor psikologis. Faktor fisiologis yang berkaitan dengan fisiknya dia, berkaitan dengan penglihatannya dia, pendengarannya dia, dan bagaimana dia menulis dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jangan-jangan ketika penglihatannya sudah kabur, kemudian pendengarannya sudah tidak kuat, kemudian kita berikan pembelajaran secara normal, ketika anak itu sering ketinggalan materi, padahal dia sering hadir. Oh ternyata ketika dicek, oh dia ini kurang pendengaran ya.
Nah, sehingga tidak pas dia sebenarnya berada di mana? Berada di sekolah formal pada umumnya, maka dia harus ditempatkan di mana? Ditempatkan di sekolah luar biasa, yang dimana di situ perlakuannya itu per individu ya, tidak secara klasikal. Kalau di sekolah normal dia secara klasikal. Itu kemudian juga berkait dengan psikologisnya dia juga, keberhasilan siswa, berkait dengan kecerdasannya dia, bakat, minat dan motivasi terkait dengan bagaimana dia motivasi yang terkait dengan matematika, minat terkait matematika, dan kecerdasannya juga terhadap matematika juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran matematika. Kemudian faktor lingkungan, komponen lingkungan itu dari lingkungan fisik dan non fisik ya, fisik dan materi sarana dan prasarana, mulai dari keberadaan guru, ketersediaan guru, kemudian ketersediaan sarana, mulai dari lingkungan sekolah yang kondusif, alat peraga yang memadai, bahan ajar buku yang memadai dan lain sebagainya. Itu juga lingkungan, berarti dikatakan sekolah tersebut mendukung proses belajar matematika. Berbalik dengan yang sarana prasarananya minim sekali ya, gurunya mungkin cuma satu, so dia kepala sekolah, so dia penjaga sekolah, so dia semuanya. Nah, itu tentunya hasilnya tidak akan sebanding dengan yang yang memiliki keterlengkapan sarana dan prasarana. Dan juga ada terkaitan dengan non fisik ya. Non fisik dimasukkan adalah wawasan atau kebutuhan masyarakat terkait dengan keberadaan sekolah itu sendiri. Jadi lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan itu wawasan kebutuhan kan berbeda ya. Berbeda. Kalau di lingkungan pedesaan bagaimana mereka bisa, misalnya lingkungan pedesaan yang di sana terkait dengan banyak menanam tentang dengan sawah ya, pertanian dan sebagainya. Maka wawasan-wawasan terkait dengan pertanian itu dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, sehingga komponen pembelajaran ada di lingkungan tersebut harus kita hadirkan, namanya SMK pertanian misalnya ya. Atau kemarin di Kabupaten Banggai di Toraja Barat, kemarin Pak baru sosialisasi, ternyata sudah ada sekolah baru namanya sekolah SMK pertambangan ya, karena di daerah Toili sana kan sudah kategorikan daerah migas, sehingga wawasan-wawasan atau kebutuhan terkait dengan wawasan tersebut itu juga mempengaruhi komponen pembelajaran itu sendiri, dalam ini komponen belajar matematika ya. Tentunya bedakan ketika ada suatu sekolah di daerah tersebut tidak ada migasnya, tapi sekolah itu ada SMK pertambangan. Tentunya minatnya masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat itu pasti sekolah tersebut tidak akan menerima jumlah siswanya itu tidak sebanding dengan jumlah SMK yang umum ya. Karena kenapa? Dari setelah situ kecuali dia lanjut di perguruan tinggi, tapi di lingkungan tersebut tidak membentukkan namanya sekolah pertambangan, wawasan pertambangan, sehingga ketika di sana ada sekolah, ada pertambangan, ada daerah pertambangan, ada SMK pertambangan, masyarakat butuh wawasannya. Jadi anak-anak belajar di situ memang betul-betul anak-anak yang minatnya sangat tinggi terkait dengan dunia pertambangan, sehingga materi-materi pertambangan yang ada kaitannya dengan matematika itu mereka perhatikan sekali. Pembelajarannya itu mereka mereka sambut dengan baik ya. Itu keterterimaan matematika itu sangat respect sekali oleh peserta didik tersebut misalnya ya. Ketika matematika, karena pertama otomatis ada matematikanya ya, karena matematika adalah ratu ilmu pengetahuan. Oke? Kemudian bahan ajar matematika ya. Jadi saya sudah jelaskan sebelumnya, matematika sebagai ilmu dan matematika sekolah itu memiliki perbedaannya. Matematika secara ilmu maka mempelajari ilmu pengetahuan secara deduktif, secara kompleks. Kalau matematika sekolah, matematika yang matematikanya itu disederhanakan, tidak semuanya diberikan kepada peserta didik, dan kata kuncinya juga memperhatikan perkembangan intelektual
peserta didik ya. Kemudian tujuan pembelajaran matematika ada yang bersifat formal dan material. Formal ya ada yang berkaitan dengan pembentukan kognitif, dan ada pembentukan secara pembentukan kepribadian ya. Jadi menjadi seorang guru matematika itu sebenarnya tidak cuma bagaimana peserta itu tahu matematika, tapi juga harus memperhatikan kepribadiannya. Contoh sederhana saja, ketika guru tersebut sudah disiplin, maka nanti siswanya akan disiplin ya. Disiplinnya apa? Ketika disiplinnya, setiap pertemuan ini dia akan berikan tugas, dan tugasnya itu dia sudah akan berikan waktu, ada proyek waktunya sudah ditentukan. Kemudian siswanya tersebut mengumpulkan sesuai dengan waktu. Selama itu ketika siswa-siswanya mengikuti aturannya itu, mengikuti kedisiplinannya itu, maka kepribadian siswa tersebut selain tahu matematika sudah bersifat disiplin. Ketika disiplin, dia selesai, semangat kebiasaan itu dia akan bawa ketika dia bekerja di tempat-tempat yang membutuhkan namanya kedisiplinan tingkat tinggi, membutuhkan namanya deadline waktu yang telah ditentukan. Sehingga misalnya dia masuk di suatu perusahaan, ya perusahaan itu menargetkan ketika setiap kali dia menjual suatu paket misalnya pada proyek, dia harus menjual sebanyak, misalnya dia kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi, dia menjual diberikan tugas tanggung jawab menjual selama 1 bulan harus terjual sebanyak 1000 kartu data misalnya ya. Karena dari awal dia sudah terbiasa disiplin, maka otomatis pekerjaan-pekerjaan berkaitan deadline itu dia anggap biasa ya. Dan alhamdulillah ujung-ujungnya ketika sebelumnya sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan, sehingga naik jabatan, naik promosi. Nah itu ya. Jadi belajar matematika itu harus juga memperhatikan pembentukan kepribadiannya. Kemudian material ya, terkait dengan fungsi tujuan matematika sifatnya material ya, kemampuan untuk mencari masalah. Bagaimana siswa tersebut mampu menjawab soal matematika, mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan matematika, mampu menggunakan matematika itu sendiri ya, gitu. Sehingga saya ulang kembali, bahan ajar matematika dari matematika sekolah itu disederhanakan ya, disederhanakan sesuai dengan matematika sekolah dan tujuan pembelajaran matematika. Kalau tujuan pembelajaran matematika sesuai dengan Permendikbud atau ya kurikulum ya, siswa itu mampu menguasai konsep, mampu menguasai komunikasi matematis, mampu menguasai berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghargai kegunaan matematika, atau variabelnya dikatakan dengan disposisi matematis. Nanti kita akan pelajari ketika Anda sudah masuk di semester atas pada mata kuliah kajian problematika matematika. Okay? Dan juga yang harus dipelajari bahwa bahan ajar matematika itu harus memperhatikan hierarki matematika. Bahwa matematika ini kan kalau ibaratkan sebagai anak tangga, kita tidak bisa naik ke anak tangga ketiga ketika kita belum bisa melewati anak tangga pertama, anak tangga kedua ya. Kita tidak bisa memberikan anak sekolah dasar itu matematika perkalian kalau dia belum mendapatkan materi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada hierarkinya juga. Begitupun juga aktivitas dalam keseharian dan proses belajar mengajar. Siswa tersebut harus sering masuk. Belajar matematika dia harus masuk. Karena kenapa? Ketika 2 atau 3 mata pelajaran matematika tidak masuk, otomatis di materi pertemuan berikutnya, pertemuan baru, dia tidak bisa mampu memahami, tidak bisa mampu mengikuti perkembangan materi itu. Karena kenapa? Karena ada materi-materi prasyarat yang telah diajarkan namun dia tidak hadir ya. Dan ini juga harus dipahami oleh peserta didik, sehingga ada banyak juga anggapan sulit matematika. Kenapa? Kita memperlakukan matematika itu salah. Nah, karena kenapa? Karena ini hierarki matematikanya kita tidak perhatikan. Saya cuma sering mas ini hari masuk, besoknya tidak, ini hari masuk, besoknya tidak. Kemudian dia vonis sulit di matematika. Padahal kenapa? Padahal dirinya yang tidak mampu salah memperlakukan matematika itu ya, salah memperlakukan matematika itu ya. Dia harus hadir, dia harus menguasai, karena itu ada hierarki matematika itu sendiri ya. Oke.
Kemudian ya komponen utamanya guru ya, karena guru ini ya dia memfasilitasi belajar, maka komponen utama proses pembelajaran matematika, seorang guru matematika harus berkompetensi ya, yang diantaranya kompetensi kepribadian ya. Kepribadian seorang guru matematika itu mulai dari penampilannya, pakaiannya itu harus rapi ya. Pak belum pernah lihat ada guru matematika yang pakaiannya compang-camping ya, datang di sekolah celana rapi, tidak ada, pasti diusir gitu ya. Atau kepribadian, rata-rata mereka yang kepribadiannya sudah terbentuk ya. Karena kenapa? Kita terbentuk dengan kedisiplinan, deadline dengan tugas segala macam. Itu dia sudah teruji di situ ya. Jadi kompetensi kepribadian itu harus juga Anda miliki sebagai seorang guru. Nah, guru matematika ya berpakaian yang rapi, kemudian sosialnya juga guru matematika harus ya hidup di tengah-tengah masyarakat, dia harus mencerminkan dia seorang guru. Kemudian ada kalanya ada yang menganggap ini kalkulator berjalan ya, padahal tidak semuanya sebenarnya. Meskipun dia guru matematika, ada kalanya juga ada materi matematika yang dia tidak dia belum pelajari. Kenapa dia belum pelajari? Karena dia tidak diberikan waktu di perguruan tinggi. Kenapa tidak diberikan perguruan tinggi? Kebetulan dia masuk di pendidikan matematika. Kenapa? Karena ada semesta pembicaraan yang materi ruang lingkupnya sudah dibatasi. Nah, kecuali ya matematika murni, ya itu kalau pertanyaan matematika murni itu belum tentu bisa dijawab oleh seorang pendidikan matematika. Tapi pertanyaan pendidikan matematika berkaitan dengan matematika itu bisa dijawab oleh seorang sarjana matematika. Namun ketika ditanya materi-materi mana saja yang bisa diberikan kepada anak didik sekolah dasar, SMP dan SMA, seorang matematika tidak mampu menjawabnya. Dia memberikan materi itu semaunya dia, apa yang dia inginkan ya dia sampaikan. Kalau seorang guru pendidikan matematika berdasarkan hierarkinya, berdasarkan pertimbangan intelektual peserta didik, seorang guru matematika memberikan materi matematika sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak didik. Kalau anak didik itu butuh begitu, maka diberikan penjumlahan. Kalau anak didik ini sudah butuh dan hal perkalian, ya dia sudah demikian materi perkalian. Jadi semua sesuai dengan perkembangan intelektual. Kemudian kompetensi pedagogik ya. Kompetensi pedagogik ini juga berkaitan dengan kemampuan dia dalam merancang pembelajaran, kemampuannya dia dalam menyusun bahan ajar, kemampuannya dia dalam mengevaluasi pembelajaran, dan kompetensi profesional. Nah, ini juga meskipun dia sudah guru matematika, tetap harus ada namanya model pembelajaran. Apapun dimanapun dia tetap belajar. Sama-sama dunia ini kita hidup untuk selalu belajar. Tidak boleh kita sudah merasa puas meskipun materi tersebut, Pak contohkan saja, meskipun tiap semester, tiap tahun Pak mengajar trigonometri, tetap Pak juga belajar materi trigonometri. Pak meningkatkan menaikkan ruang lingkup itu matematika ya. Pak menaikkan terkait dengan, kalau dulu saya cuma bahas materinya sampai di sini, maka pertemuan berikutnya atau kesempatan berikutnya saya harus menguasai materi yang ada di atasnya ya. Seiring perkembangan intelektual, seiring pula matematika sebagai ilmu itu kemudian lambat laun diperkenalkan. Jadi seorang guru matematika harus sebelum mengajar dia harus belajar materi. Soal-soal yang dia harus berikan, soal-soal yang telah dia kerjakan. Tidak boleh soal-soal yang dia berikan kepada anak didik, soal-soal yang belum dia kerjakan. Takutnya kenapa? Takutnya nanti ketika ada siswa yang kritis, ternyata yang betul-betul soal yang salah, kemudian si guru menganggap tidak salah. Kebetulan soal tersebut ada di buku. Nah, ada di buku. Oh, ternyata ketika dia pelajari kembali, oh ternyata memang ada kesalahan. Berarti buku tersebut memiliki kesalahan. Meskipun seorang buku matematika bukan berarti itu benar semua. Karena buat buku adalah manusia ya. Kadang-kala ada juga kesalahan-kesalahan pengetikan atau kesalahan-kesalahan konsep dan sebagainya. Itu wajar-wajar saja. Sehingga itu supaya itu tidak terjadi, maka kita harus selalu belajar ya.
Nah, jadi itu saja yang Pak bisa berikan terkait pada materi hakikat pembelajaran matematika sekolah. Bahwa ingat bahwa matematika sekolah itu berbeda dengan matematika itu sebagai ilmu. Karena kalau matematika sebagai ilmu, kita memperlakukan matematika itu secara deduktif ya. Semuanya itu kita masukkan, kita ujikan secara deduktif, kita ujikan secara teorema-teorema. Bagaimana teorema ini didapatkan, kita cari teorema pendukungnya yang dari sebelumnya sudah dibuktikan kebenarannya ya. Karena ini kita belajar matematika sekolah yang memperhatikan masalah perkembangan intelektual peserta didik. Jadi nanti ada Pak pada saat mata kuliah media pendidikan, Pak akan memberikan satu materi terkait dengan teori Piaget yang dia menguji cobakan kapan anak didik ini butuh belajar masalah kekekalan massa, butuh berkait dengan mempelajari masalah satuan panjang dan lain sebagainya, sehingga alat-alat peraga mana saja yang mendukung itu. Jadi nanti kita akan belajar masalah media yang kemudian ada kaitannya dengan perkembangan intelektual peserta didik ya. Oke, mungkin itu saja yang Pak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.